Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Eko Setio Pambudi Wibowo, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.2. Pada koneksi antar materi kali ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, penerapan, dan pembelajaran. Refleksi yang pertama adalah terkait peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu yang pertama, saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan budi pekerti. Yang kedua, sebagai guru harus mampu menjadi teladan, inovator, dan motivator sesuai dengan slogan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutpuri Handayani, yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Yang ketiga, tujuan pembelajaran adalah menuntun segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang keempat, sebagai guru penggerak harus memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Terkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah modul 1.1 menjelaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Supaya tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai, maka guru harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru yang termuat pada modul 1.2, yaitu yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, kolaboratif, yang ketiga, inovatif, yang keempat, mandiri, dan yang kelima, reflektif. Kita sebagai calon guru penggerak ataupun ketika sudah menjadi guru penggerak, memiliki peranan sebagai pemimpin pembelajaran yang dalam pelaksanaannya selalu menggandeng berbagai pihak dengan menjalin komunikasi dan relasi, serta dalam pembelajaran selalu berpihak pada murid dan menyesuaikan dengan kodrat murid sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Refleksi yang kedua terkait perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa jika saya belum benar-benar menjadi seorang guru yang seutuhnya bagi murid. Kenapa? Karena saya dalam memberikan pembelajaran masih sebatas pada penekanan kemampuan kognitif anak. Orientasi keberhasilan pendidikan adalah berupa nilai dan angka. Pembelajaran yang saya berikan juga cenderung tidak memfasilitasi kodrat masing-masing anak. Dalam pembelajaran, siswa diberikan titik awal yang sama dan perlakuan yang sama. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya mulai memahami bahwa dengan pembelajaran yang saya lakukan saat ini, tujuan pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak akan bisa terwujud. Yang harus saya lakukan adalah mendidik dengan berpihak pada murid, menyesuaikan dengan kodrat anak, serta menerapkan nilai-nilai guru penggerak lainnya, yaitu kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Refleksi yang ketiga terkait pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, dalam pendidikan, guru menekankan keberhasilan atau tercapai tidaknya tujuan pendidikan hanya dilihat pada kemampuan kognitif saja, berupa nilai dan angka. Kemudian yang kedua, murid merupakan objek pendidikan, sehingga dalam proses pembelajaran, muridlah yang harus menyesuaikan dengan kehendak dan keinginan guru. Yang ketiga,
pelaksanaan pembelajaran kurang memperhatikan karakter dan kodrat masing-masing anak. Sehingga dalam pembelajaran, murid dituntun menuju suatu tujuan tertentu dari titik awal yang sama dan perlakuan yang sama. Sekarang, saya berpikir bahwa yang pertama, keberhasilan atau tercapai tidaknya tujuan pendidikan bukan semata diukur dari kemampuan kognitif saja, namun juga tercapai lakunya budi pekerti yang luhur serta terciptanya situasi pembelajaran yang selamat dan bahagia. Yang kedua, murid merupakan subjek pendidikan, sehingga dalam proses pembelajaran, gurulah yang harus menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, pendidikan menyesuaikan dengan kodrat masing-masing anak. Refleksi yang keempat terkait penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pengembangan diri yang saya lakukan untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yaitu: yang pertama, selalu berusaha berkolaborasi dengan menjalin relasi dan komunikasi yang positif baik dengan murid, rekan sejawat, ataupun pihak eksternal. Sebagai contoh adalah mengusulkan program kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan tes diagnostik secara komprehensif untuk siswa baru dan siswa yang belum pernah mengikuti tes diagnostik. Tujuannya adalah agar sekolah memiliki database kepribadian, karakteristik, bakat, dan minat siswa, sehingga dalam implementasi pendidikan dapat menyesuaikan dengan kodrat anak. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran yang berpihak pada anak dan inovatif. Saya memiliki rancangan untuk menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Melalui pengembangan aplikasi Math School Map yang akan saya buat, saya berencana untuk menciptakan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, namun dapat dilaksanakan di luar kelas. Math School Map nantinya adalah berwujud peta atau dena sekolah dengan di dalamnya terdapat beberapa lokasi yang terhubung dengan materi tertentu pada pembelajaran matematika. Melalui QR Code yang tersebar di beberapa ordinat titik lingkungan sekolah, siswa dapat mengakses pembelajaran materi tertentu di sudut lingkungan sekolah secara mandiri, baik dalam jam pembelajaran maupun ketika waktu senggang di sekolah. Yang ketiga, melakukan refleksi secara rutin di akhir kegiatan, baik dengan cara komunikasi secara lisan maupun tertulis, berbantuan Padlet dengan rekan sejawat maupun murid. Yang keempat, mengupgrade kemampuan diri dengan mengikuti berbagai workshop, diklat, pelatihan maupun IHT terkait dunia pendidikan dan teknologi pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadilah guru yang selalu menuntun, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.